Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita duduk di Musholla Al-Qadir ini. Salawat dan juga salam tentu tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas bab baru dari kitab Al-Janaiz, kitab yang bicara soal hukum-hukum orang yang mati. Di sini hadis yang pertama dicantumkan oleh pengarang. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzati al-mauti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-maut, kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali karena mengingatkan kepada kita tentang sebuah hal yang pasti akan dialami setiap manusia. Apa itu? Al-maut, kematian. Kita tahu bahwa sudah menjadi sebuah keyakinan dalam dada setiap muslim, bahkan manusia umumnya, bahwa sesuatu yang ada permulaannya pasti ada penghabisannya. Sesuatu yang punya awal itu mesti punya akhir. Artinya kehidupan manusia itu tidak ada yang abadi, di mana semua akan hilang dan pergi silih berganti. Tentu kita bisa saksikan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kita lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Umpamanya ibu menanam satu pohon, kita tanam dari bijinya, kemudian dia pun tumbuh besar dan menua, akhirnya kemudian mengalami kematiannya. Ataupun binatang-binatang di sekitar kita. Mungkin ibu yang punya kucing pernah mengalami kematian binatang yang kita rawat. Lah sebagaimana tumbuh-tumbuhan ada awal dan akhirnya, hewan-hewan juga ada permulaan dan ada penghabisannya. Lah manusia juga kurang lebih saja. Pasti manusia itu kan ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu bisa kita rasakan. Langkah demi langkah menuju kematian itu sebenarnya sudah kita merasakan. Mungkin ibu yang mengalami dulu masa remaja
tentu yang namanya tenaga itu kan masih kuat-kuatnya, kulit masih kencang-kencangnya, boleh jadi primadonanya mungkin. Tapi sekarang sudah tua, ngacap ndak malas bukan? Karena masalahnya gigi pun setiap hari sudah permisi satu-satu. Dulu masa remaja senyum saja orang terfitnah, sekarang ibu senyum orang lari. Artinya bahwa perubahan-perubahan itu ada. Kita tidak perlu melihat orang, diri sendiri saja kita bisa rasakan seperti itu. Dan itu digambarkan dalam surah Rum ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min ba'di Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Kata Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ketika kita diciptakan atau dilahirkan itu, kita lihat bayi tenaga pun tak punya, pandangan pun belum setajam orang yang sudah dewasa. Artinya masih lemah. Kata Allah, kemudian kami jadikan sesudah itu menjadi kuat. Kuat secara pandangan, kuat secara pendengaran, kuat secara fisik dan badan, bahkan akal pikiran. Tetapi itu juga ada masanya, kata Allah. Kemudian kami jadikan setelah kekuatan itu kembali melemah, bahkan kembali menjadi berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ayat ini menjelaskan kepada kita memang kondisi manusia akan berubah dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman. Makanya orang kalau sudah tua, artinya usianya sudah 50, 60, bahkan mungkin yang 70 tahun, itu kan tinggal menunggu hari saja, Bu. Entah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun lebih, itu pasti nanti akan datang waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang sudah datang ajalnya itu, artinya waktu yang ditentukan usia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pas waktunya, tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dikedepankan. Karena itu merupakan kepastian hidup manusia. Tidak ada manusia itu yang kekal sampai hari ini, apakah mereka orang baik ataupun mereka orang jahat. Para nabi, para rasul, bahkan sudah tidak ada lagi yang akan dibangkitkan lagi, karena semua sudah mati. Karena rasul kita itu menjadi terakhir dari seluruh para nabi dan rasul. Bahkan orang-orang yang mengaku Tuhan sekalipun, seperti Namrud, Fir'aun, Dzunwas, dan banyak raja-raja yang mengaku Tuhan, mereka juga mengalami kematian. Dari sini kita tahu bahwa memang kehidupan ini ada sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari manusia. Itulah yang disebut dengan kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita semuanya itu merenungkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi, jangan cerita memandang binatang atau hewan, kita sajalah ya, bahwa dalam setiap waktu dari bayi ke remaja, remaja ke dewasa, kemudian sampai tua, terjadi banyak perubahan.
Yang tadinya indah menjadi tidak indah lagi, yang tadinya kuat menjadi melemah, yang tadinya rambut hitam menjadi berubah. Sebenarnya itu sebuah pelajaran supaya kita sadar dan insaf sebenarnya, bahwa setiap perkara itu ada batasnya, supaya manusia itu tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sombong di hadapan manusia. Dan pelajaran yang paling berharga itu memang kita mengambil pelajaran di sekitar orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh, ada orang yang sakit. Boleh jadi ketika dia sehat itu dia seorang binaraga yang kuat badan, atau boleh jadi yang kaya raya, atau boleh jadi mungkin semasa sehatnya dia memiliki jabatan dan juga kekuasaan, atau sebutkanlah titel-titel dunianya. Kemudian dia sakit terbaring, bahkan sampai stroke dan tidak bisa lagi bangkit. Pertanyaan pun muncul, mana kekuatan yang selama ini ditampakkan kepada manusia? Toh pada akhirnya kekuatan itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi mati, masih sakit. Dia tidak bisa kemudian mengembalikan kekuatannya. Atau orang kaya raya dengan kekayaannya dia bisa berobat ke rumah sakit manapun, tapi Allah takdirkan banyak rumah sakit dan dokter pun angkat tangan. Lalu apa faedah kekayaan? Tidak bisa mengembalikan kesembuhan. Ataupun yang memiliki pangkat jabatan, di mana pangkat itu? Ketika dia terbaring tidak ada lagi yang memuliakan dia, bahkan yang ada mendoakan kematiannya. Cepat mati biar diganti kan. Lah, ini sebenarnya kita melihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi satu hari Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan oleh Jibril dan dinasihati. Nasihatnya apa? Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kata Jibril, wahai Muhammad, lakukan sekehendakmu, karena engkau akan mengalami kematian. Seolah-olah Jibril ingin mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, lakukan sekehendakmu. Kalau engkau dilarang, engkau tidak terlarang. Engkau dicegah, engkau tidak tercegah. Ada perintah, kau tidak melaksanakannya. Ada larangan, kau malah kemudian melanggarnya. Ada perkara halal, kemudian kau haramkan. Ada perkara haram, kemudian kau halalkan. Silahkan, seolah-olah Jibril mengatakan seperti itu. Lakukan sekehendakmu, hidup sesuai gayamu. Tapi kata Jibril, fa innaka mayyitun, semua ada batasnya, karena engkau akan mengalami kematian. Sejahat-jahatnya orang jahat pun akan berhenti dengan kematian. Kemudian kata Jibril kepada Rasul, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintai orang sesukamu. Kau mau mencintai keluargamu, ya silahkan. Mau mencintai istrimu, silahkan. Mau mencintai anakmu, silahkan. Mau mencintai hartamu, silahkan. Silahkan kau cintai sekehendakmu. Fa innaka mufariqu, satu hari engkau akan meninggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi, lakukan sekehendakmu. Kau mau jadi orang jahat, silahkan. Mau jadi orang baik, silahkan.
fa innaka mazziyun bihi, karena engkau akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan 3 nasihat Jibril ini. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka karena engkau akan mati. Cintai orang yang kau cintai karena engkau akan meninggalkannya. Lakukan sekehendakmu karena engkau akan dibalas di hadapan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Sebab kalau seandainya hidup kita ini cuma satu kali, taruhlah seperti itu, saya, ibu atau siapapun, hidupnya cuma satu kali. Selesai kematian, ya selesai hidup kita. Maka tentu kita secara moral bisa mengatakan, Allah itu tidak adil. Karena yang namanya tatanan hidup manusia itu kan tidak lepas daripada orang zalim dan orang yang dizalimi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, orang yang menyakiti dan orang yang disakiti. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang kuat dan ada orang yang tertindas. Kalau seandainya hidup cuma satu kali, maka orang-orang yang disakiti, dizalimi, dibunuh, miskin dan begitu seterusnya, mereka tidak akan dapat keadilan sama sekali. Sementara orang-orang yang zalim dan suka menyakiti, mereka puas dengan kelakuan mereka. Jadi kasihan jadinya nasib orang-orang yang terzalimi itu, atau nasib orang-orang miskin yang tidak pernah diberikan kesempatan kaya kan jadinya, kalau itu hidup cuma satu kali. Tapi rupanya hidup itu bukan cuma satu kali, tapi ada kehidupan setelah kematian. Silahkan kau cintai, tapi orang yang kau cintai akan meninggalkanmu, atau engkau akan meninggalkan dia. Dan silahkan kau berbuat sekehendakmu, karena semua ada balasannya. Inilah yang Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi jika engkau berbuat jahat, maka kerugian dan kejahatan itu juga akan ditanggung oleh kamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya terkadang di antara kita ini hanya mulutnya saja, seolah-olah kita ini yakin mati, tetapi kelakuan dan perbuatannya tidak mencerminkan bahwa kita ini akan mati. Dahulu di zaman jahiliyah, ada tetua-tetua orang-orang Quraisy, diantaranya Utbah bin Rabi'ah, kemudian Ubay ibn Khalaf, kemudian Al-Walid ibn Mughirah, kemudian Al-As ibn Sa'id. Ini 5 pembesar Quraisy ini. Satu hari dia mendengar Nabi SAW berceramah tentang akhirat, bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada balasan setelah pertanggungjawaban kita akan kehidupan kita di dunia kelak di akhirat. Ini orang-orang kafir Quraisy ini tidak yakin ya. Akhirnya kemudian 4 pembesar Quraisy ini mencari kuburan tua, kemudian menggalinya dan mengambil tulang belulangnya. Kemudian setelah mengambil tulang belulang itu, mereka datang menemui Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan sambil menampakkan tulang-tulang ini dan mengatakan, ya Muhammad, macam mana pula orang sudah jadi tulang belulang, Tuhanmu sanggup menghidupkan kembali yang sudah menjadi tulang seperti ini? Jadi ada orang-orang sejak dulu, orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Dari orang-orang ateis atau orang komunis sampai kepada orang-orang yang terlalu dalam ketika bicara soal filsafat. Mereka mengingkari ada kehidupan setelah kematian. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Nabi terdiam sampai turun surah Yasin ayat 78 sampai 79. Turun ayat ini. Wa dharaba lana mathalan
wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadian. Dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Ini adalah perkataan 4 pembesar tadi. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari jawabannya kepada Rasul, katakan ya Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui dengan segala makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Allah akan lebih sanggup lagi menciptakan yang sudah ada diadakan kembali. Oh, yang tidak ada jadi ada saja Allah sanggup. Ini sudah ada makhluknya, kemudian diwafatkan, diciptakan kembali. Ya Allah lebih sanggup lah. Yang tidak ada saja bisa, apalagi yang sudah ada. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dan mengajari jawaban Rasul kepada orang-orang kafir Quraisy itu, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesenangan-kesenangan dunia itu ada batasnya. Karena sering saya katakan, dunia itu kan sifatnya cuma 2. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Adapun kita yang meninggalkan dunia, ma'ruf, itulah kematian yang menjemput siapa saja. Artinya ketika dia mati berarti dia yang meninggalkan dunia. Adapun dunia yang meninggalkan kita juga paham betapa banyak orang yang sudah menumpuk-numpuk harta, datang banjir, datang tsunami, datang kebakaran, ludes, akhirnya dunia pun hilang, jauh meninggalkan kita. Itulah sifat dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-maut, kematian. Lalu apa hikmah dibalik mengingat kematian itu? Apakah dalam kematian itu ada nikmat atau semata-mata azab yang Allah turunkan kepada kita? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bahwa tidak semua kematian itu musibah. Bisa saja kematian itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama, karena terkadang ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, susahnya ekonomi, susah cari makan, anak pula banyak. Setiap bulan dia stres harus membayar kontrakan dan apa yang akan dimakan. Terkadang ada orang-orang yang kemudian sepanjang hidupnya stres karena mikir seperti itu, yang berujung ada yang bunuh diri dan begitu seterusnya. Maka terkadang kematian itu bisa memutus rantai kesulitan dunia, karena dengan kematian artinya selesailah kepenatan yang ada di dunia itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang orang kalau sudah tua, terutama usia-usia 80, 90, mungkin yang Allah lebihkan dari 70, kondisinya kan tidak seperti ketika dia muda, Bu. Apalagi kalau sampai diserang penyakit. Kemudian yang merawat dia juga sudah lelah merawatnya, biaya sudah habis dikeluarkannya, tapi tak kunjung juga dia ada kesembuhannya. Terkadang merepotkan orang banyak. Akhirnya berpikir bahwa kematian lebih baik daripada hidup. Maka dengan kematian ini juga kemudian menyelesaikan kesulitan-kesulitan hidup orang-orang yang sudah tua, sehingga dia tidak merepotkan orang.
maka dengan kematian terbebaslah orang di sekitarnya, supaya tidak merawat lagi. Karena boleh jadi yang merawat dia pula yang duluan mati dibandingkan yang dirawat. Kan banyak tuh. Karena kecapean dia duluan yang mati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang yang ditimpa penyakit. Saya pernah bicara dengan orang yang sudah lumpuh mungkin sekitar 10 tahunan lebih. Dia bilang terkadang terbayang-bayang, Ustaz, saya ini sudah tidak tahan. Kalau sudah datang sakitnya, saya lebih mati daripada hidup. Lah ini juga terjadi akhirnya dengan adanya kematian itu juga bisa meringankan dari sakit dunia. Atau boleh jadi orang-orang yang mungkin ketika di dunia dia masuk ke dalam penjara, kemudian divonis seumur hidup di dalamnya, dan dia pun tidak memiliki akses keluar, apalagi sampai hidup layak-layaknya manusia. Terkadang apalah gunanya hidup di penjara itu? Lah, 4 perkara ini kalau dilihat dari sisi dunia, maka kematian itu bagian daripada nikmat. Tapi tentu kalau ditinjau dari sisi akhirat akan berbeda. Ya, memang dunia ini terkadang menghilangkan kepenatannya. Kematian itu bisa menghilangkan kepenatan dunia, betul. Itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk dosa, itu bukan akhir dari segalanya. Karena setelah kematian itu ada hidup babak baru yang harus dia hadapi dari semua pertanggungjawaban yang pernah dia lakukan di dunia. Artinya kehidupan akhirat bisa lebih sulit dibandingkan dunia, atau justru bisa lebih mudah dibandingkan dunia. Itu tergantung orang yang meninggal. Tapi yang jelas bahwa pelajaran dari kematian yang kita lihat hari ini, karena kematian hari ini kan bukan sesuatu yang aneh, yang menakutkan, karena setiap hari kita melihat orang mati, sehingga rasa takutnya sudah hilang. Tapi yang jelas di situ ada faedah kenapa kita harus melihat kematian dari orang yang mati. Tentunya kalau ibu yang mati kan tidak bisa mengambil pelajaran. Maksudnya kita yang hidup ketika melihat orang mati, pertama kita harus semakin yakin tentang qudratullahi azza wa jalla, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Allah itu maha mampu. Dialah yang menghidupkan, dia pula yang mematikan, dan kita harus yakin soal itu. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan adanya kehidupan dan kematian itu, sebenarnya Allah hendak menjadikan kehidupan dan kematian manusia itu ikhtibaran, sebagai ujian. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan. Untuk apa? Maka Allah katakan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Bukan yang banyak amalannya, tapi yang baik amalannya. Karena yang banyak itu belum tentu baik, tapi yang baik itu sudah barang tentu banyak pahalanya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kematian itu tasilun nafsu ilal yakin, bahwa dengan melihat adanya kematian bisa sampai kepada jiwa-jiwa manusia itu adanya keyakinan bahwa setiap jiwa itu pasti mati, tidak ada yang kekal abadi. Dan itu kita bisa saksikan, ada bayi mati, ada remaja mati, ada dewasa mati, dan begitu seterusnya. Makin yakin bahwa ini sebuah kepastian. Kalau sekarang si anu mati, besok mungkin si anu mati, lusanya mungkin besoknya boleh jadi kita, maksudnya seperti itu. Maka akan sampai kepada sebuah keyakinan bahwa setiap masa itu ada waktunya. Kemudian yang keempat, di antara faedah kematian, kalau di dunia ini tidak ada kematian, boleh jadi mungkin kita ini sudah tidak punya tempat
untuk kita tinggali di jengkalan-jengkalan tanah yang ada di bumi ini. Coba kalau sejak zaman Adam sampai hari ini tak mati-mati, Imo mau tinggal di mana? Mungkin Batam Center itu sudah dipenuhi oleh kaumnya Nuh mungkin. Mungkin yang di Tanjung Pinang mungkin kaumnya Nabi Su'aib. Mungkin yang di sana kaumnya Nabi Saleh. Ibu mau tinggal di mana? Mungkin ibu tinggal di Rulinya lah, ya kan? Tapi dengan adanya kematian itu kan akhirnya orang-orang dulu memberikan kesempatan hidup bagi orang-orang setelahnya, sehingga dunia ini tidak berdesak-desakan jadinya kan. Gak kebayang. Makanya kalau kita lihat orang yang mati di bawah kubur itu kan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan orang yang hidup. Jauh, orang yang hidup tuh hanya berapa orang saja. Tapi orang yang dipendam sejak zaman Adam sampai hari ini jauh lebih banyak. Kalau seandainya mereka dihidupkan semuanya, tentu bumi ini tidak akan muat untuk mereka. Makanya kenapa nanti pada hari kiamat Allah katakan yauma tubaddalul ghairal ardi. Hari di mana bumi Allah hancurkan dan Allah ganti dengan bumi yang baru. Kenapa? Karena bumi yang lama yang kita pijak hari ini tidak akan muat dengan orang sebanyak itu. Makanya kenapa Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan. Karena sekarang ini kan bumi kifata. Ya. Kifata itu maksudnya kalau seandainya ini bumi, ya, ini masih terlipat seperti ini bumi. Masih terlipat membulat seperti ini. Ini kan kecil. Tapi kalau sudah dibentang, dari kifata menjadi muddat, akhirnya begini bentuknya bumi itu jadinya. Terhampar lagi seperti ini. Kalau sudah terhampar, nanti pada hari kiamat itu sudah tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata, tidak ada lautan, tidak ada sungai, yang ada daratan. Sehingga memungkinkan orang yang hidup sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati disambar oleh sangkakala Israfil, pasti akan muat hidup di atas bumi itu. Itulah diantara hikmahnya kenapa adanya kematian. Dan lebih daripada itu, kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah dengan kematian. Di situ banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari kematian orang lain. Makanya kenapa Bu, ada beberapa ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan ibadah-ibadah itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Ibadah-ibadah itu bisa mengingatkan kita dengan kematian. Contohnya, kita disuruh untuk mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit itu bukan semata-mata kita menjenguk, tetapi lebih daripada itu ada pelajaran besar ketika kita melihat orang sakit. Boleh jadi orang sakit ini Bu, hari ini dia ngopi dengan kita, hari ini dia ngobrol dengan kita, hari ini jalan dengan kita, bahkan dia pula yang paling ceria, dia pula yang paling kuat jalannya. Tahu-tahu besoknya dia sakit, kemudian ibu kunjungi itu kawan ibu berpikir, kok bisa hari ini dia seperti itu, padahal kemarin tidak seperti ini. Lah ini kan juga mengingatkan, bagaimana kalau seandainya saya di posisi dia, saya yang sakit umpamanya. Coba berpikir kalau seandainya saya di posisi orang yang sakit ini. Disitulah harusnya teringat dengan kematiannya. Apalagi kalau sakitnya itu sampai ke koma. Sampai saya pernah melihat satu orang di Batam ini, itu hari ini sore-sore itu dia habis sepedaan. Karena dia memang orangnya suka goes dan Masya Allah sehat segalanya. Padahal usia dia jauh lebih tua dibandingkan saya. Ngobrol, tahu-tahu besoknya pemerintah mengumumkan harus ada vaksin corona pertama. Waktu itu dengan bangganya mengatakan, Ustadz besok saya mau vaksin pertama katanya. Betul dia divaksin. Malamnya demam, besoknya mati. Bayangkan, kita pun tidak nyangka loh, kok bisa bapak itu baru ngobrol dengan kita hari ini, kok besoknya sudah nggak ada gitu loh.
Lah ini kan terjadi yang seperti ini. Ini salah vaksinnya atau apanya kan begitu? Bukan. Karena sebab kematian itu banyak, tapi kematian tetap satu. Memang sudah waktu ajalnya. Walaupun dia tidak divaksin pun, kalau sudah datang ajalnya pasti mati. Karena terkadang kematian ini tidak harus dengan sebab berat, terkadang sebab ringan saja. Kalau sudah waktu ajalnya pasti dia mati. Kadang-kadang hanya kepleset sedikit mati. Kadang-kadang ke tobros jarum satu pentul saja mati. Bukan masalah ketojros jarumnya, bukan masalah keplesetnya. Banyak orang yang jatuh dari ketinggian tukang bangunan itu hidup kok tidak mati. Memang waktunya dia mati gitu maksudnya. Makanya jangan salahkan kematian. Sebab kematian itu tidak boleh disalahkan. Coba tadi nggak saya izinkan keluar, otomatis dia tidak tertabrak di jalan. Walaupun tidak diizinkan, pasti dia akan ketabrak ibu di rumah, mati dia. Namanya sudah tentu hari ini mati, pasti macam manapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat dia mati. Ini kebanyakan orang nyalahkan sebab. Coba kita tidak tanda tangan tadi, kemudian dokter tidak operasi, mungkin dia selamat. Gara-gara kita tanda tangan, habis dioperasi sejam mati gitu. Nah kan ada orang yang kemudian menyalahkan sebab. Jangan pernah menyalahkan sebab. Karena sebab kematian itu banyak. Yang jelas mati itu satu. Kalau sudah waktunya datang, macam mana caranya dia harus mati. Orang tidur saja ngorok bisa mati. Nah ini yang harus dipahami, bahwa ketika kita melihat orang sakit ini, maka harusnya kita ini berpikir bahwa setiap kesehatan yang kita miliki itu akan berkurang. Setiap nikmat yang sudah anugerahkan itu pasti sedikit demi sedikit akan hilang. Sampai pada waktunya ajal datang menjemput. Ini yang pertama. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur itu penting. Tentu bagi perempuan ya jangan sering-sering ya. Tapi perlu juga ziarah kubur. Kalau laki-laki harus. Makanya ibu harusnya menyarankan bapak-bapak itu untuk ziarah kubur. Sana bang, sekali-kali ke Sungai Panas, ke Tamiang sana. Ngapain bu? Duduk aja di kuburan. Intinya bahwa laki-laki penting. Kenapa? Karena fitnah laki-laki ini lebih banyak dibandingkan fitnah perempuan. Sebab kan dia posisinya di luar masalahnya. Dia akan banyak ujian di luar sana. Ya mungkin dengan tahta, mungkin dengan wanita, mungkin dengan harta, macam-macam. Ya kan? Kalau perempuan memang kan tabiatnya kata Rasul cukup di rumah saja, nggak keluar. Ya. Makanya supaya dia tidak macam-macam, suruh ziarah kubur. Lah ziarah kubur itu lebih banyak disunnahkan kepada laki-laki. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, silahkan sekarang kalian berziarah, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tetapi bagi para wanita, Rasul mengatakan la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Boleh ziarah kubur, bahkan dianjurkan, bahkan sunnah. Tapi bagi perempuan ya jarang-jarang, entah setahun 2-3 kali ya. Tidak perlu diagendakan setiap Jumat. Yang bapak-bapak ke masjid dibuka kuburan, ngapain bu? Ya. Jadi itu perlu ziarah kubur itu. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam mengajarkan ketika kita masuk gerbang kuburan saja, apa kata Rasul? Ya ahlal kubur, assalamu alaikum. Ya ahlal kubur, inna bikumul lahikun. Sesungguhnya kami juga akan menyusul kalian, kan begitu bahasanya. Lah kalimat sesungguhnya kami akan menyusul kalian itu menunjukkan bahwa iya hari ini kau yang dikubur, besok aku yang dikubur di situ. Jadi ziarah kubur itu juga bisa mengingatkan kita kepada kematian. Termasuk juga bu, yang ketiga amalan yang bisa mengingatkan kematian itu, kalau ada proses fardu kifayah. Entah ada seorang ummahat meninggal, cobalah ibu ikut serta memandikannya, mengkafaninya, ikut menyolatkannya. Kalau ini kemudian kita lakukan dan kita jadikan ajang untuk mengingat kematian, itu kan kita bisa juga, iya hari ini dia yang kumandikan, besok jangan-jangan aku pula yang dimandikan.
Iya, hari ini dia yang dikafankan, jangan-jangan lusa pula aku yang dikafankan, aku yang disolatkan, aku yang dikuburkan, dan begitu seterusnya. Ini juga amalan-amalan yang bisa mengingatkan kepada kematian, termasuk juga tafakur, merenung kepada perubahan-perubahan yang terjadi kepada kehidupan kita setiap masanya. Ibu dulu bayi, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian sekarang tua, penuh dengan uban di kepala, kan begitu. Lah ini kan perubahan-perubahan itu kan mesti ada, mulai kulit yang kencang menjadi kendor, mulai gigi yang rapi menjadi runtuh satu-satu, kan. Kemudian mulai yang cantik, mulai sudah tidak cantik lagi, itu kan ada perubahan. Karena nggak ada ceritanya nenek-nenek cantik tuh. Sebagaimana bapak-bapak ganteng tuh nggak ada ceritanya kalau sudah tua. Ya mungkin nenek-nenek naksir kakek-kakek mungkin. Tapi kalau anak gadis naksir kakek yang sudah 80 tahun, yaitu niatnya bukan karena orangnya, boleh jadi karena hartanya, boleh jadi karena dipaksa, dan begitu seterusnya. Ya, tapi dari sini kita tahu bahwa perubahan-perubahan itu memikirkan kita akan satu perkara yang menghancurkan kenikmatan, bahwa setiap langkah ketika sudah tua itu pasti akan mengurangi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mesti itu. Pandangannya yang tadinya tajam jadi rabun. Nampak nggak Om? Nggak nampak, saya katanya. Ya. Padahal dikasih uang tuh, karena uangnya kurang gede mungkin. Tapi yang jelas bahwa satu persatu nikmat itu berkurang. Juga pendengaran juga sama. Mulai kayak orang ngeplay narkoba, kan itu. Padahal dia kenceng kali ngomongnya tuh. Ya, karena pendengaran juga sudah mulai dikurangi. Ngomong juga sudah belepotan biasanya kalau sudah tua. Nggak dipahami kan. Nenek ini ngomong apa katanya. Ya. Apalagi jalan gitu, kalau nggak dibantu tongkat ya mungkin nggak sampai-sampai itu. Jadi perubahan-perubahan fisik itu juga dengan tafakur mengingat kepada perubahan itu bagian daripada ibadah yang bisa mengingatkan kepada kematian. Bahkan makhluk di sekitar kita, tetangga-tetangga di sekitar kita yang mati duluan dibandingkan kita, yang dulunya dia kaya raya, kemana kekayaannya? Kenapa tidak bisa menolak kematiannya? Yang dulunya pejabat dihormati, mana jabatannya? Kenapa tidak bisa menolong hidup? Yang dulunya kuat, kekar, penuh dengan tenaga, tenaganya dikalahkan dengan kematiannya. Lah itu semua akan jadi bahan renungan sebenarnya kalau kita betul-betul ingat akan kematian. Makanya ada sebuah syair yang sangat bagus dari Asy-Syauqi. Apa kata beliau? Tazawwad minat taqwa, fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah kalian dengan takwa, karena sungguh engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Kan betapa banyak orang yang tidur dan tidak pernah bangun kembali. Banyak, ya. Orang yang tidur malam hari, tahu-tahu tidak pernah bangun kembali. Kemudian juga kata beliau, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin asyahinan minad dahri. Betapa banyak orang-orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Dan betapa banyak orang sakit yang masih hidup menghirup udara beberapa lama. Artinya bahwa sakit itu bukan tanda kematian, walaupun umumnya orang mati dilalui sakit. Sama dengan tua juga bukan mendekati kematian, walaupun rata-rata orang tua yang mati duluan. Tapi itu bukan tanda pasti, karena kematian itu tidak ada tanda-tandanya. Apalagi di zaman sekarang kan, sering saya katakan Bu, kalau kita melihat sensus kematian di masyarakat itu, kalau zaman dulu memang rata-rata orang tua yang banyak mati kan. Kalau di zaman sekarang ini rata-rata anak muda yang banyak mati itu. Narkoba, anak muda. Saya nggak pernah melihat nenek-nenek pakai narkoba. Kemudian juga orang yang minuman keras, oplosan, overdosis, mati. Kemudian yang trek-trekan di jalan-jalan itu. Semua tuh anak-anak tanggung, anak-anak remaja. Saya lihat ada bapak-bapak yang ikut-ikut di situ. Rata-rata anak-anak tanggung tuh. Mati, ya. Padahal di zaman Nabi kan nggak ada orang mati di jalan kan, Bu?
Cemana mau unta nabrak sapi kan? Tapi yang jelas bahwa di sini menunjukkan bahwa alamat kematian itu tidak jelas, tapi kematian itu kepastian. Kemudian kata beliau, wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang tertawa di pagi dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak menyadari. Artinya berapa banyak orang-orang yang tidak sadar kalau besoknya akan mati. Seperti yang saya ceritakan tadi, tahu-tahu mati. Ya, padahal orang yang paling sehat tahu-tahu mati. Kemudian kata beliau, wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Berapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya. Ada ibu-ibu yang mungkin punya anak yang dicintainya, dia berharap anak ini panjang umurnya. Tapi apa yang terjadi? Padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Bayinya sudah dalam kuburan, ibunya masih merasa anaknya masih hidup. Kan banyak yang seperti itu. Padahal sudah 1 minggu tuh anaknya dikubur tuh, masih tengok saja guling itu anaknya, padahal itu bukan anaknya. Nah, itu terkadang dia tidak sadar bahwa anaknya itu sudah meninggal. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki, padahal ruh mereka telah diincar dengan kematiannya di malam Lailatul Qadar. Ya, makanya saya pernah melihat YouTube itu ada orang lagi akad, belum lagi ijab qabul udah mati tuh, ya, calon mempelainya. Bahkan ada yang sedang pesta tiba-tiba ada mobil remnya oblong nabrak ke orang yang sedang walimatul arus tuh, tabrak pengantinnya, mati dua-duanya. Nah ini kan siapa yang tahu soal kematian itu? Padahal kita tahu bahwa dia pun sudah hati-hati, tapi kalau sudah tepat waktunya pasti Allah akan membuat sebab bagaimana caranya dia mati. Idza aradallahu syai'an ahya asbaba. Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti akan membuat sebabnya. Entah kepeleset sebabnya gitu ya, entah. Bahkan saya punya saudara, ya, itu dikerok sama suaminya, kemudian malamnya tertidur ngorok, besoknya meninggal. Jadi suaminya merasa bersalah tuh, disangka gara-gara dikerok dia mati itu, rupanya kena angin duduk kata dokter itu. Ya. Nah ini terjadi juga tuh, ya. Nah yang seperti inilah maka kita tahu bahwa kematian itu bisa menghancurkan segala kenikmatan. Adapun kata para ulama, Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang dimaksud ladzat hadhimil ladzat, menghancurkan setiap kenikmatan, maksudnya kenikmatan di sinilah asyahwah al-ajilah. Maksudnya lah syahwat-syahwat dunia yang disegerakan di dunia. Dan syahwat yang disegerakan di dunia itu kan macam-macam. Ada orang yang dicintakan dengan hartanya sehingga hari-hari saja dia numpuk-numpuk hartanya. Ada dicintakan dengan pangkat dan jabatannya sehingga bagaimana caranya dia sampai ke pangkat dan jabatan yang dikejarnya. Ada yang dicintakan dengan anak-anaknya, terus dipuja-puji anak-anaknya. Ada yang dicintakan dengan syahwat jalan-jalan ke sana kemari nggak berhenti. Saya sudah mengunjungi kota ini, negara ini, saya harus ke negara itu, ke kota ini. Ada orang dicintakan dengan kuliner asik, makan saja sampai di pojok-pojok nyempil pun tahu dia enak di situ. Ya. Namanya syahwat dunia itu kan macam-macam. Ada yang sukakan tidur saja hidupnya, tidak mau kerja. Lah kematian itu mengakhiri semua syahwat-syahwat yang disegerakan di dunia. Makanya Rasul mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut. Pertanyaannya, kenapa kita harus memperbanyak mengingat kematian? Ya. Pertama, karena kematian itu sesuatu kepastian dan orang tidak mungkin lepas dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Artinya kematian itu sebuah kepastian. Tidak boleh orang ragu-ragu. Yang kedua, karena kematian ini datangnya tanpa pemberitahuan.
Kalau seandainya ibu dikasih tahu nanti malam datanglah malaikat maut, usia ibu 30 tahun lagi umpamanya, tentu ibu berpikir, oh masih 30 tahun usia saya, berarti saya 20 tahun bolehlah maksiat dulu. Nanti kalau 10 tahun lagi atau mungkin 31 tahun lagi saya mau tobat. Ya. Kan enak begitu kalau seandainya kematian dikasih tahu tuh. Tapi masalahnya kan kematian tidak ada yang memberitahu kecuali para nabi ya. Kalau para nabi memang diberitahu kematiannya. Bahkan dipilihkan lagi kau mau hidup atau mati. Ya. Tapi selain para nabi dan rasul tidak ada yang diberitahu kematiannya. Siapapun dia. Sampai dukun yang sok tahu kematian saja dia tidak tahu kematiannya kapan. Karena kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, karena kematian itu ajalun makhtum wa waktun mahdum, batas waktu yang sudah ditentukan dan takdir yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Dan yang terakhir, karena kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Makanya sering saya katakan, manusia itu hendaknya ingat akan 3 perkara. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Kalau kita ingat 3 perkara ini, maka ini bisa menyadarkan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keterangan hadis yang pertama. Satu dulu, silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar kematian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Sebagian anak pernah dengar kata orang yang mau meninggal itu dia ada merasakan firasat, ada tanda-tanda mau mati gitu Ustaz. Apakah itu benar Ustaz? Ada tanda-tanda? Iya, alhamdulillah. Firasat kematian itu bisa terjadi, tapi menentukan apakah dia akan mati itu tidak bisa dipastikan. Kalau firasat saja mungkin. Ada orang-orang yang diberikan firasat akan kematiannya, tapi menentukan dia kapan mati tidak ada yang tahu. Dan Nabi SAW juga ada firasat. Dia menunjukkan firasat dia akan meninggalkan para sahabat. Sampai dalam khutbahnya Rasul pernah mengatakan, Innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina ma indallah. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang hamba apakah harus hidup terus di dunia ataukah mengejar apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan firasat dari Nabi, bahwa dia akan meninggalkan para sahabat. Dan sahabat tahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai ketika Rasul berkhutbah menghentikan khutbah Rasul langsung mengatakan, ya Rasulullah, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi amwalina wa arwahina wa auladana. Ya Rasul, kami siap menebus dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, harta kami, bahkan jiwa-jiwa kami asal engkau tidak meninggalkan kami. Rasul berfirasat, sahabat pun mengiyakan firasatnya. Nah, maka terkadang ada orang diberikan firasat seperti itu. Makanya ada cerita ketika salah seorang bapaknya meninggal, anaknya cerita, oh patutlah kemudian bapak itu kemarin begini, rupanya itu pamitan pula katanya. Ada tuh anak itu yang ngomong begitu, ya. Ya bisa saja terjadi. Ya namanya firasat itu bisa benar bisa salah.
Dan itu juga bukan tanda mati, karena banyak orang yang berfirasat pun dia tak mati-mati kan begitu. Ya, jadi boleh jadi itu bagian daripada sinyal sebenarnya. Dan kalau seandainya di sinyal seperti itu kan harusnya dia peka kan itu. Cepat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya kan dia tidak tahu dia tidak akan mati. Ya. Contoh umpamanya kalau kita mengamalkan hadis tentang Abdullah ibn Umar, di mana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu itu setiap malam dia menulis wasiat. Kemudian wasiatnya diletakkan di bawah bantalnya seolah-olah dia akan mati. Kalau seandainya ibu amalkan wasiat seperti ini, kemudian ibu tulis kalau saya meninggal, jadilah anak-anak baik, kemudian terbaca sama anak-anaknya, mau diketawakan, emang kapan mau matinya bu katanya. Ya kan? Padahal baru berwasiat saja orang sudah kadang-kadang ngomongnya macam-macam tuh. Apalagi ibunya lagi sakit, tahu-tahu kemudian ngomong dia akan mati, tentu anaknya juga nggak terima omongan ibunya tuh kan. Ini lagi ngayal saja ibu ini, bapak ini, dan begitu seterusnya. Karena memang kematian itu sekali lagi tidak ada yang tahu. Jangankan sekelas kita sahabat Nabi, yang saya pernah ceritakan Abdurrahman ibn Auf ya, yang ketika sakit parah kemudian dia memanggil Rasul, anaknya ketika itu masih satu anak perempuan, dan mengatakan, ya Rasul, hartaku banyak katanya. Bagaimana kalau ku wasiatkan secara keseluruhan? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau sebagian? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Nggak apa-apa, sepertiga itu sudah banyak katanya. Rupanya dia tidak jadi mati, hidup lagi, kawin pula banyak, anaknya pula banyak ya. Lah kalau sekelas sahabat saja tak jadi mati, ya tentu juga yang lain juga banyak kejadian. Bahkan saya pernah melihat orang yang ketika orang tuanya ya mungkin koma bahasanya, itu anaknya yang paling tua itu, pada sudah tua juga anaknya, itu guling-guling di teras, ditenangkan orang-orang. Sampai saya bilang sama orang-orang, tolonglah ditenangkan ibu itu, kalau perlu masukkan kamar kunci saja. Ini orang mau talkin susah katanya. Wah, sudah guling sana guling sini, akhirnya ditangkap hampir ditali bu, dimasukkan ke kamar dikunci. Rupanya orang itu tak jadi mati. Coba kalau nggak mati, guling-guling sana apa nggak malu dia? Nah ini kan belum tentu juga orang koma itu tanda mati juga gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya. Kasih mic bu, nggak dengar. Assalamualaikum. Ustaz menanya, kalau umpamanya kita ziarah kubur, kita kan bilang assalamualaikum ya ahli kubur. Itu mereka dengar nggak pasti kita datang tuh? Iya. Apakah salam kita sampai kuburan? Ini dibahas oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa salam kita akan dijawab. Salam kita akan dijawab, di mana ruh orang yang di kuburan itu akan dimasukkan ke dalam jasadnya hanya untuk menjawab salam kemudian keluar lagi. Karena kondisi ruh di alam kubur itu macam-macam. Kalau ruhnya seorang mujahidin mati syahid, maka ruhnya di sorga, jasadnya dalam kuburan. Ya. Kalau ruhnya orang yang beriman bolak-balik ke kuburan, ke sorga kubur, sorga kubur, sampai kiamat. Lah saat kita mengucapkan salam, maka mereka akan dikembalikan ke ruh untuk menjawab, kemudian pergi lagi. Mereka akan menjawab. Tapi ingat bahwa mereka mendengar ucapan kita itu yang ada dalilnya saja. Seperti mamanya ketika kita menguburkan jenazah, kata Nabi, dia masih mendengar suara terompah orang yang mengantarnya, hingga kemudian sayup-sayup terdengar karena sudah meninggalkannya. Artinya dia mendengar suara terompah yang mengantarkannya ketika saat dikuburkan, ya. Atau orang yang mengucapkan salam, dia mendengar karena ada nasnya, ya. Atau Nabi SAW pernah mengajak bicara dengan Qalibu Badrin, orang-orang pembesar Quraisy, Badr, Abu Jal dan yang lainnya. Rasul ngajak bicara, sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasul, mereka nggak dengar. Ya, mereka lebih mendengar daripada engkau, kata Rasul. Itu kan ada nasnya, khususnya Nabi kan begitu ya. Nah, jadi kalau ada nasnya, ya si mayat itu mendengar ucapan kita. Tapi kalau tidak ada dalilnya, dia tidak akan mendengar. Pamannya ibu suaminya mati, datang ke kuburan mengeluh di situ. Bang katanya, gara-gara abang pergi susah lah hidup saya. Anak-anak susah, masa depannya macam mana, saya nak kawin juga susah kan itu.
Kadang nggak dengar. Ya, kalau dengar ya untung jawab kan itu. Udah dalam kuburan. Yang sabar deh katanya, apa nggak kabur ibu? Dia nggak dengar. Ya. Beda alam. Kenapa beda alam itu? Karena ada barzah. Itulah yang disebut alam barzah itu. Arti barzah itu artinya dinding. Dinding itu pemisah antara kehidupan dunia dan alam kubur. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kalau kita ke kuburan itu melepaskan sandal atau sepatu, dan yang kedua itu aja dulu Ustaz, satu aja dulu. Iya. Itu sunnah, Bu. Sunnah hukumnya kalau masuk ke dalam kubur itu dilepas sepatunya. Tapi kalau bagi perempuan kan tetap pakai kaos kaki, karena kaki aurat. Tapi kalau bapak-bapak ya disunahkan untuk dilepas sandalnya. Bagi tanah kuburan yang bisa diinjak. Tapi kalau tanah kuburannya banyak beling, banyak paku, banyak duri, ya jangan. Sama aja ibu mau nyusul tuh. Jadi kalau membahayakan ya jangan. Artinya kalau memungkinkan bisa dilalui ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat kuburan di Batam atau di luar Batamnya itu dibersihkan mereka. Dibersihkan memang. Jadi kita walaupun nyeker gitu ke masuk areal kubur itu tidak membahayakan. Alhamdulillah saya lihat dirawat ya di sini ya. Atau kalau di luar sana. Ya selama saya ngantar jenazah, nguburin jenazah itu, alhamdulillah saya nggak pakai sandal pun kaki nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi, iya. Maaf, setelah kita sampai kuburan, doa apa saja yang kita sampaikan kepada mayat? Pertama doa khusus, yang kedua doa umum. Ketika ibu datang ke kuburan, ibu bukan berdoa menghadap kuburan, tapi ibu hadapkan ke kiblat di samping kuburan. Karena kuburan bukan kiblat doa. Kiblat doa ya kiblat sholat. Ada yang mengatakan kiblat doa itu langit. Ya. Tapi yang jelas jangan menghadap kuburan. Imam menghadap ke atas, menengadahkan muka kita ke langit, atau kita hadapkan ke kiblat. Di situ kita berdoa dengan doa khusus dan doa umum. Doa khusus maksudnya doa orang yang kita ziarahi, entah ayah kita, bapak kita, anak kita, saudara kita. Doa khusus. Dan doa khusus itu terdiri daripada 3 kata. Minta ampun, minta supaya ditetapkan jawabannya, minta supaya diberikan rahmat. Cuman 3 saja. Ya Allah ampunilah ayah saya, ibu saya, saudara saya. Ya Allah tetapkanlah jawabannya. Ya Allah rahmati dia. Dah, itu cukup. Ya. Kemudian setelah itu ibu berdoa sebanyak orang yang ada di kubur itu. Sebagaimana Allah mengatakan, Allahumma gfir, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka anta raufur rahim. Jadi Allah mengatakan Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita mendoakan semua yang ada di kuburan, jangan bakhil, Bu. Karena keutamaan ibu mendoakan orang yang ada di kuburan. Kalau jumlah yang ada di kubur itu 1000 kubur, maka ibu dapat pahala 1000. Kalau ibu doakan satu kuburan ini kan pemanya jumlahnya kayak di Timiang itu saya lihat banyak tuh. Kalau ibu doakan semua orang yang ada di kubur, khusus orang Islam ya, maksudnya jangan orang kafir pula. Maksudnya khusus orang Islam, ibu doakan ya Allah ampuni saudara-saudara kita yang ada di sini juga. Ya, mantapkan jawaban mereka, rahmati juga mereka. Berarti ibu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ada di kubur itu. Jadi masuk kuburan tidak bawa pahala, keluar kuburan mendapatkan ribuan pahala sebanyak orang yang ada di kubur. Tidak perlu disebut namanya karena ibu juga nggak tahu. Cukup doa umum. Ya Allah ampuni orang-orang yang beriman di kuburan ini, gitu ya. Kalau ibu sebut namanya susah, baca dulu maisannya. Ya Allah, ini Pak Haji Anu nih, tolong. Iya kalau ada tulisannya, rupanya banyak juga yang nggak bertulisan kan. Dan memang tulisan di kuburan pun dilarang, tidak boleh. Wallahu a'lam. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu